pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan kalian materi tentang bagian-bagian pada kamera. Di pertemuan sebelumnya kan saya memberikan kalian materi tentang pengantar fotografi. Jadi nanti harapannya di pertemuan ini nanti kalian tahu mengetahui bagian-bagian yang ada pada kamera DSLR gitu ya. Hari ini masuk semua? Oh ya, alhamdulillah. Mas Faru Rizal kemarin sudah tanya temannya materi di minggu lalu. Oke, harus mengikuti ya. Ya. Oke, lanjut saja ya. Sebelumnya ada yang pernah megang kamera DSLR atau kamera digital? Belum ya. Jadi kamera DSLR ini ada bagian-bagiannya untuk mengoperasikannya untuk menghasilkan gambar yang baik gitu. Jadi di dalam kamera DSLR itu ada tiga bagian penting. Tiga bagian penting di mana ini akan mempengaruhi hasil dari gambar yang dihasilkan. Tiga komponen ini yaitu diafragma pertama, yang kedua ISO, yang ketiga shutter speed. Yang pertama diafragma. Diafragma ini adalah lubang tempat masuknya cahaya. Jadi dalam kamera itu ada pengaturan cahaya untuk terang atau tidaknya gambar. Jadi para fotografer itu hanya mengotak-atik tiga hal ini: ISO, diafragma, dan shutter speed. Yang pertama ini ISO. ISO ini adalah pengaturan cahaya pada kamera untuk mengatur terang atau tidaknya kondisi di dalam potret. Sebagai contoh gini, kalian nanti akan memotret di suatu ruangan gelap atau di suatu ruangan yang minim cahayanya kurang. Itu ISO pada kamera itu harus ditinggikan untuk hasil yang dihasilkan itu tidak gelap gitu. Selanjutnya, nah ini ada keterangan, semakin tinggi ISO maka media rekam tersebut semakin peka terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi jadi semakin terang gitu. Selanjutnya, karakteristik ISO lebih kontras antara gambar gelap dan terang. Jadi kontras ini maksudnya sesuai dengan kondisi yang gelap dan terang, harus disesuaikan gitu. Jadi kalau kalian di ruangan gelap itu ISO harus ditinggikan, kalau kalian di ruang terbuka atau cahayanya banyak, ISO diminimkan. Jadi antara cahaya yang masuk dan cahaya yang di dalam ini sesuai gitu ya. ISO ini terdapat di kamera biasanya di bagian kanan kamera. Itu berupa lingkaran gini, itu nanti bisa diputar. Itu kalian sesuaikan nanti sama kebutuhan kalian, memotretnya di mana. Nah ini, jika seumpama kalian mengambil gambar di ruang terbuka atau di ruangan yang cahayanya banyak, terus ISO kalian tinggikan, itu nanti gambar yang dihasilkan akan kontras atau yang disebut dengan noise. Jadi terlalu terang, gambar tidak fokus dan tidak jelas karena kebanyakan cahaya. Terus ISO tinggi biasanya digunakan pada keadaan minim pencahayaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kalian di dalam ruangan yang minim cahaya, motret di kurang minim cahaya atau cahayanya minim, itu ISO kalian harus
tinggikan untuk menyesuaikan cahaya yang masuk dan hasil nanti yang dihasilkan. Nah, ini ada contoh ISO. Kalian jika menggunakan ISO rendah di cahaya di ruangan yang banyak cahaya, jadinya bagus, jelas gini, kontras. Nah, orang jelas. Terus ini ya, ini jika kalian menggunakan ISO tinggi namun kalian mengambil gambar di ruangan yang terbuka, jadi ruangan yang banyak cahaya, itu hasilnya akan kontras atau noise, jadi enggak jelas gambarnya, kebanyakan cahaya, pengaturannya kurang. Nah, ini yang benar, ISO rendah namun kalian menggunakannya di tempat terbuka, jadi hasil yang digambarkan nanti jelas. Nah, ini ISO tinggi, ini ISO tinggi. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Saya tekan kembali, nilai partisipan di sini sangat diperlukan untuk kalian karena nanti akan membantu kalian di nilai akhir. Jadi kalau nilai kalian ulangan jelek atau kurang bagus di bawah KKM, nanti bisa dibantu dengan nilai kalian yang nilai tugas atau nilai partisipan kalian. Ayo silakan mau bertanya, saya buka. Di sini ada yang ini apa? Ikut pernah tahu pameran atau pameran tentang fotografi di mana gitu? Pernah lihat atau pernah berkunjung? Nah, itu di dalam dalam pameran itu sudah yang dicantumkan itu karya-karya yang baik. Jadi bukan karya-karya yang rusak. Jadi bukan karya yang kontras atau karya yang noise gitu. Jadi benar-benar yang ditampilkan itu karya yang jadi, yang baik gitu. Itu nanti kalian bisa membuat patokan situ bagaimana karya yang baik untuk nanti praktek kalian di fotografi gitu ya. Untuk nanti kalian prakteknya mungkin saya akan memberikan kalian ini dulu ya, semacam simulasi kamera DSLR sebelum kalian terjun di praktek untuk memotret. Nah, ini ada beberapa tips untuk mengambil gambar. Jika menggunakan film, pastikan setting ISO pada kamera sesuai dengan film yang dipasang. Jadi maksudnya di sini tuh, jika kalian membuat film, pastikan setting ISO dengan tempat kalian untuk mengambil gambar itu kalian sesuaikan dulu. Jadi misalkan kalian mengambil gambar film di perkebunan, jadi perkebunan kan terbuka. Jadi kalian pastikan ISO yang kalian gunakan itu rendah ya, sesuaikan dengan cahaya yang masuk. Terus ISO biasanya setting pertama kali menyesuaikan dengan sumber cahaya terkuat yang kita pakai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, sekalian setting terlebih dahulu sebelum kalian mengambil gambar. Pastikan kamera berfungsi dengan baik, pengaturannya sudah dengan baik. Hati-hati membaca kekuatan cahaya terlihat terang di mata kita belum tentu cukup terang untuk kamera kita. Gunakan patokan terang cahaya matahari. Jadi maksudnya antara kita melihat dengan kamera itu berbeda. Misal kita melihat oh ini sudah cukuplah cahayanya, tapi di kamera kenyataannya itu belum tentu. Jadi kalian harus mengaturnya ulang, menyesuaikan. Jangan kalian berpatokan pada penglihatan kalian, karena
beda antara penglihatan kalian dengan kamera nanti. Oke. Nah ini contoh shutter speed, ISO, letak ISO di kamera jika kalian tidak tahu. Jadi ini terletak di bagian kanan kamera, bisa diputar sesuai kebutuhan ini. Oke. Nah selanjutnya diafragma. Setelah ISO ini ada yang namanya diafragma. Diafragma ini bukaan pada kamera istilahnya ya. Bukaan pada kamera ini maksudnya diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk tergantung besar kecilnya lubang diafragma. Jadi diafragma ini nanti pengaruhnya itu terhadap hasil gambar yang kalian hasilkan. Semisal kalian menggunakan bukaan kecil, nah itu hasil yang hasilnya dihasilkan ruang tajamnya itu juga sempit. Jika diafragma kalian setting lubangnya besar, bukaannya besar, cahaya masuk besar, itu berpengaruh terhadap ruang tajamnya. Ruang tajamnya nanti akan sempit. Sebaliknya jika kalian menyeting diafragma bukaannya besar, itu nanti berpengaruh terhadap ruang tajamnya sempit gitu. Selanjutnya ini ada satuan besar bukaan diafragma. Ada contoh semisal f/8, f/2/8, f/3/5, f/8, f/12, f/22, f/32 dan seterusnya. Diafragma ini nanti ada pada kamera di bagian depan sini untuk mengatur settingnya diafragma itu. Satuan pada diafragma adalah 1/1/, sekian. Maka semakin besar angka satuan semakin kecil lubang yang dihasilkan menghasilkan f1,8 lebih besar dari f8. Nah ini gambar atau contoh jika kalian belum mengetahui diafragma. Diafragma ini angka-angkanya ada 22, 16, 11, 8, 5,6, 3,4. Satuan diafragma dengan lubang yang dihasilkan berbanding terbalik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, antara bukaan dengan ruang tajamnya itu berbanding terbalik. Jika bukaannya lebar, ruang tajamnya dihasilkan sempit. Jika bukaannya sempit, kecil, ruang tajamnya dihasilkan lebar. Selanjutnya ada efek pada gambar. Efek yang dihasilkan dari pengaturan diafragma. Ini sebenarnya saya bilang tadi, ruang tajam sempit, daerah yang dihasilkan. Ini contoh bukaan diafragma lebar, terus ruang tajam yang dihasilkan sempit. Nah ini contohnya ruang tajamnya. Jadi sekitar sekeliling ini. Terus ini ada lagi contoh. Nah ini contoh yang bukaan diafragmanya kecil, maka ruang tajam yang dihasilkan lebar atau luas. Contohnya jika kita memotret foto pemandangan gunung atau pantai dan air terjun. Nah ini kebanyakan fotografer di Indonesia kalau memotret di ruang terbuka atau di pemandangan alam, dia menggunakan diafragma, mengatur diafragmanya bukaan kecil untuk menghasilkan ruang tajam yang luas. Ini ada pengaruh diafragma terhadap kontras atau
cahaya tadi ya. Bukaan diafragma yang besar akan menghasilkan gambar yang lebih low kontras jika dibandingkan bukaan kecil. Maksudnya di sini jika kalian menggunakan bukaan besar, ini kemungkinan untuk kontrasnya itu lebih kecil karena nanti ruang tajam yang dihasilkan itu sempit, tidak melebar seperti bukaan diafragma kecil. Terus ada tips, diafragma dapat digunakan untuk memilih subjek yang ingin ditonjolkan dan subjek yang tidak perlu diblurkan. Ini untuk yang ruang tajam sempit. Nah, selanjutnya ada shutter speed. Shutter speed ini artinya kecepatan. Jadi kecepatan buka menutup lensa kamera pada kamera. Semakin lama shutter speed membuka, semakin banyak cahaya yang masuk. Satuannya adalah 1/sekian detik. Contoh, jika pada panel tulis di berarti 1/8, 100 lebih 1/100 detik. Jadi semakin besar angka semakin cepat membuka dan menutupnya. Jadi kalian semakin cepat semakin banyak kalian mengatur angka pada shutter speed, maka bukaan dan menutupnya pada lensa itu semakin cepat. Ini pengaruh shutter speed terhadap gambar. Subjek foto atau terlihat adanya gerakan dari subjek foto. Shutter speed yang cepat akan menghentikan subjek. Shutter yang lambat akan menunjukkan adanya gerakan pada foto kita. Jadi jika kalian memotret cepat, itu sebaiknya kalian menggunakan shutter speed yang tinggi karena cepat. Jadi jika kalian menggunakan ISO yang lambat, sebaiknya menggunakan shutter speed yang tinggi. Sesuaikan kecepatan shutter speed dengan kecepatan gerak subjek foto untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Jadi sebelum kalian motret itu nanti kalian sesuaikan dahulu. Kalian ini nanti akan memotret di mana? Di jalan raya atau di lapangan. Jadi kalau di jalan raya kan kendaraan cepat. Kalau di lapangan kan bisa ada anak olahraga atau gimana kan lebih slow dibandingkan dengan di jalan raya. Nah ini contohnya di memotret ketika di sirkuit orang pembalap ya. Nah, ini menggunakan shutter speed cepat, shutter speed tinggi, sangat cepat ini karena dia gerakannya juga cepat. Nah, ini menggunakan shutter speed rendah ini. Nah ini jika tidak sesuai hasilnya akan gini. Jika tidak menyesuaikan shutter speed dengan keadaan, hasilnya akan blur. Nah ini ada beberapa tips untuk mengatur shutter speed. Ketahui kecepatan minimum tangan Anda dapat stabil memotret dan tidak goyah saat memotret. Jika tangan Anda tidak kuat menjaga stabilan, jangan segan-segan menggunakan tripod atau bersandar pada tembok. Jadi ketika kalian memegang kamera itu tentu tangan kalian tidak bisa stabil, akan getar. Sekuat apapun tangan kalian akan getar. Sebaiknya kalian kalau mengambil gambar dalam waktu lama atau video itu menggunakan tripod untuk kestabilan gambar. Jadi tidak goyang dan tidak getar. Bagaimana sih mengkombinasikan ISO, diafragma dan kecepatan agar dibahas pada materi berikutnya. Jadi nanti pada materi berikutnya kita akan membahas tentang ini bagaimana sih mengatur ISO,
yang baik, kecepatan dan diafragma yang baik. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Nanti ketua kelas saya beri tugas lagi ya untuk latihan kalian di rumah. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kalian mempelajari untuk materi depan, minggu depan, yaitu tentang komposisi gambar ya. Komposisi gambar yang baik dalam kamera, dalam pengambilan kamera. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Nanti akan saya berikan tugas kepada ketua kelas. Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.